Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita malam hari ini akan kembali belajar. Mari sebelumnya sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi Tuhan. Kami bisa belajar mengenai Engkau, segala sesuatu tentang kebenaran. Biarlah kebenaran-Mu yang disampaikan malam hari ini memerdekakan kami. Kami percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu itu kebenaran yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya semua yang hadir malam hari ini, baik melalui Zoom, melalui YouTube, di dalam anugerah-Mu, Kau berikan pencerahan kepada setiap kami. Kami membuka hati-Mu bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
Silakan Kak Ana. Kita berdoa. Malam ini kami bersekutu kembali berkumpul untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bukan hanya mau mengisi otak kami, pengetahuan kami, tapi kami mau sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran-Mu dan kami mau sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin pertemuan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, malam ini temanya adalah misoginis. Mungkin ada beberapa yang baru dengar ya, apa sih itu misoginis gitu ya. Taunya misoa misalnya kayak gitu ya. Tapi beberapa mungkin pernah dengar misoginis. Misoginis itu adalah sifat yang membenci perempuan ya. Baik itu bisa dari laki-laki, bisa juga dari perempuan itu sendiri. Kenapa saya angkat topik ini? Supaya kita semua memahami, ya, supaya kita semua memiliki cara pandang yang benar, bukan cara pandang dunia ini. Salah satu cara pandang yang salah adalah cara pandang dunia ini yang merendahkan perempuan. Perempuan dianggap warga negara kelas 2. Ada banyak pandangan-pandangan demikian dalam budaya-budaya dan juga di dalam agama-agama, ya. Perempuan itu misalnya dibedakan haknya dengan laki-laki, ada hak misalnya laki-laki misalnya berhak memiliki banyak pasangan tapi misalnya perempuan tidak berhak, misalnya seperti itu. Ada pandangan-pandangan yang seperti itu di dalam agama lain misalnya ya. Nah, supaya kita memahami apa sih yang Alkitab katakan tentang posisi laki-laki dan posisi perempuan, kita harus memahami dulu bahwa Alkitab itu tidak turun di dalam ruang hampa, tapi dalam suatu budaya dunia. Nah, budaya dunia pada saat itu memang pada dunia saat itu dan tersisa sampai sekarang, itu adalah pandangan dunia yang masih menomorduakan perempuan, walaupun di beberapa tempat sudah berubah. Ya, jadi kita mau belajar supaya kita bisa memandang perempuan dan laki-laki, kita bisa memiliki cara pandang sebagaimana Allah memandang kita. Bukan menurut cara pandang dunia ini di mana laki-laki merendahkan perempuan, bahkan perempuan pun merendahkan dirinya sendiri gitu. Ya, menganggap dirinya tidak mampu, menganggap dirinya terbatas dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa, ya, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, semua manusia itu memiliki kodrat dosa. Dan sejak itu juga, maka dosa ini mempengaruhi dunia ini, mempengaruhi cara pandang manusia, termasuk budaya itu dibangun oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Politik, struktur sosial masyarakat, itu semua dibangun di dalam pengertian-pengertian manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab tidak ditulis dalam ruang hampa, Alkitab tidak ditulis, didiktekan seperti kepercayaan agama lain. Misalnya Tuhan berkata, Musa tulislah. Ya Tuhan, tulis ya. Abraham punya anak Yakub, Musa tulis Abraham punya anak Yakub gitu ya. Terus Musa tulis, ya tulis apa? 1, Israel keluar dari padang gurun, Israel keluar dari padang, bukan kan? Tapi Musa, misalnya ketika Musa menulis kitab Keluaran, apa yang dia alami, dia tulis, misalnya seperti itu. Dan bagaimana bahasa pada saat itu, pengetahuan Musa pada saat itu juga mempengaruhi cara Musa menulis. Nah, budaya Timur Tengah kuno di Perjanjian Lama adalah budaya yang mengutamakan laki-laki. Karena itulah di dalam Alkitab sangat jarang disebut nama seorang perempuan. Dan kalaupun ada nama perempuan yang disebut, pasti hal itu akan sangat penting posisinya perempuan itu. Akan ada peristiwa yang penting bagi perempuan itu. Kebanyakan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, nama-nama yang disebut adalah nama-nama laki-laki. Apakah perempuan tidak punya tempat? Ternyata perempuan juga ada tempatnya.
karena ada beberapa nama perempuan yang disebut. Nah, karena perempuan itu seolah-olah dianggap tidak ada, jadi ketika nama perempuan ini disebut, ya pastilah itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, demikian juga misalnya kalau nama seorang istri disebut lebih dulu daripada nama suaminya. Ini tidak wajar. Ya, karena harusnya nama suaminya yang disebut, bahkan nama istri biasanya tidak disebut sama sekali. Nama seorang suami aja yang disebut, nama istrinya biasanya tidak disebut sama sekali. Saya minta tolong Laura bacakan Kejadian 5 ayat 4. Saya harap pelajaran hari ini tidak membuat laki-laki jadi panas kupingnya ya. Atau tidak juga membuat para perempuan kemudian menjadi besar kepala gitu. Tapi mari kita memiliki cara pandang yang benar gitu. Sudah Laura? Kejadian 5 ayat 4 ya Kak Ana? Ya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, ya, di situ contoh bahwa nama perempuan tidak disebut. Tetapi sebetulnya bukan hanya nama perempuan aja yang disebut. Ya, kan di situ dikatakan bahwa Adam memperanakan kemudian anak-anak laki-laki dan perempuan. Sebetulnya anak laki-laki Adam yang lainnya juga nggak disebut kok. Hanya Set yang disebut. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk Set. Jadi kalau ada nama seseorang disebut, pasti itu penting. Pasti ada maksud Tuhan di situ. Nah, di sini salah satu contoh bahwa bukan hanya nama perempuan yang tidak disebut, tetapi juga nama laki-laki lain juga tidak disebut. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyesuaikan idealismenya Tuhan, ya. Misalnya Tuhan punya ketentuan tuh seperti ini, dan Tuhan ingin manusia mencapai seperti ini. Tapi karena manusia sudah begitu rusak, maka Tuhan menyesuaikan, diturunin sedikit, supaya manusia bisa sedikit demi sedikit mengerti kehendak Tuhan. Jadi hukum Taurat itu sebetulnya diturunkan dulu dari standarnya Tuhan yang tinggi. Tapi itu pun sudah jauh lebih tinggi daripada standar budaya pada saat itu. Kalau misalnya saya contohkan ya, misalnya manusia sudah jatuh dalam dosa, standar budayanya yang baik itu di sini. Dan hukum Taurat itu standarnya di sini. Tapi sebetulnya idealismenya Tuhan bukan sampai hukum Taurat ini, tapi lebih tinggi dari ini. Tapi kan nggak mungkin langsung masuk ke sini kan, step by step kan. Dari sini, ya ke sini dulu, ke tengah dulu. Nah, itu yang saya maksud bahwa Tuhan menyesuaikan idealismenya dengan budaya dunia pada saat itu. Dengan budaya manusia pada saat itu. Dengan budaya manusia di Timur Tengah kuno. Nah, di dalam hukum pada saat itu, ya di dalam aturan-aturan manusia pada saat itu, dalam aturan masyarakat dunia kuno pada saat itu, seorang perempuan tidak berhak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak laki-laki. Terutama ini berkaitan dengan pembagian tanah di Israel. Tapi kemudian kita lihat ya, Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Laura bisa bacakan? Bilangan 27 ayat 1 sampai yang ke-11. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat ini dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya.
Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anak-anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, nah di sini kita lihat ya, bahwa sebetulnya Musa itu sudah diberikan hukum sama Tuhan bahwa anak-anak perempuan itu nggak bisa mendapatkan warisan, mendapatkan tanah. Tetapi kemudian anak-anak perempuan Zelafehat ini protes, ayah kami ini nggak punya anak laki-laki. Kami ini anaknya semua perempuan semua. Dia nuntut untuk mendapatkan warisan. Dan kemudian Musa membawa perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bilang, iya benar, anak-anak perempuan Zelafehat itu betul. Mereka bisa mendapatkan warisan. Asal mereka menikah dengan sesama suku. Supaya batas tanah suku-suku itu tidak berubah gitu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu nggak saklek, Tuhan itu nggak kaku. Kalau Tuhan melihat bahwa ya mereka sudah siap menerima gitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Tuhan bilang it's okay. Kenapa? Karena memang pada saat itu yang dapat warisan itu hanya anak laki-laki, anak perempuan nggak dapat. Tapi Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Nah, ketika anak-anak perempuan Zelafehat ini protes, Tuhan katakan, benar, seharusnya begini yang ideal itu. Nah, kita lihat ya bahwa sebetulnya Tuhan itu bisa menyesuaikan, idealismenya itu diturunin, mengikuti budaya norma manusia pada saat itu. Tapi kemudian ketika manusia sudah siap, Tuhan katakan, iya, memang ini yang benar. Nah, kemudian ya misalnya soal keimamatan. Seringkali kita perempuan bilang, yang imam itu kan laki-laki, kita menuntut laki-laki, harus jadi contoh, harus jadi imam di keluarga, harus. Apakah benar perempuan tidak bisa menjadi imam? Di Perjanjian Lama, bisakah perempuan menjadi imam? Tidak. Bisakah laki-laki menjadi imam? Enggak juga. Kenapa? Karena laki-laki pun tidak bisa menjadi imam bila dia bukan keturunan Harun. Laki-laki dari suku Simeon bisa menjadi imam? Enggak bisa. Jadi sebetulnya Tuhan tidak diskriminasi terhadap perempuan. Karena laki-laki pun sebetulnya di Perjanjian Lama tidak bisa menjadi imam kalau dia bukan keturunan Harun. Nah, seorang imam hanya laki-laki hanya dari keturunan Harun. Keturunan Musa pun tidak bisa. Kakaknya Harun yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tidak bisa. Tuhan menentukan dari keturunan Harun yang laki-laki. Kenapa? Juga karena budaya dunia pada saat itu, ada imam-imam perempuan yang kemudian membuat suasana di dalam kuil-kuil penyembahan itu menjadi najis. Nah, Tuhan tidak mau menyamakan bagaimana ritual di dalam agama Yahudi dengan agama lain. Ini ada perbedaan, Tuhan maksudkan supaya ada perbedaan, maka tidak ada imam-imam perempuan. Tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di 1 Petrus 2, ayat 9 sampai 10, ya, kita sudah hafal ayat ini ya, dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Di Perjanjian Baru, konsep imam dan raja menjadi satu. Kalau di Perjanjian Lama itu enggak. Imam sendiri dari keturunan Lewi, dari keturunan Harun. Raja sendiri dari keturunan Yehuda, keturunan Daud. Tapi kemudian di Perjanjian Baru konsep ini dirubah.
kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani. Di perjanjian lama bangsa yang terpilih adalah orang Israel. Kemudian turun lagi, ya, dari orang Israel itu dipersempit lagi jadi orang Yahudi. Tapi kemudian di perjanjian baru segala bangsa, segala gender, kamulah bangsa yang terpilih. Dan imamat yang rajani, imam-imam dan juga raja. Nah, siapa? Apakah ini buat laki-laki saja? Enggak. Ini juga panggilan buat perempuan. Perempuan juga menjadi bangsa yang terpilih. Perempuan juga menjadi imamat yang rajani. Nah, kemudian sekarang kepemimpinan. Apakah kepemimpinan itu hanya ditentukan bagi laki-laki? Di perjanjian lama, di hakim-hakim, memang banyak laki-laki yang tampil sebagai pemimpin. Ingat, sekali lagi Alkitab bukan datang di ruang kosong, tetapi di dalam dunia yang sudah memiliki budaya. Budaya itu dibangun oleh manusia, dibentuk oleh manusia, hasil cipta karya dan karsa manusia kan budaya. Nah, tetapi bukan Tuhan itu menolak kepemimpinan perempuan. Kalau Tuhan menolak kepemimpinan perempuan, tidak ada yang namanya seorang hakim yang perkasa yang bernama Deborah sebagai pemimpin umat Israel. Kalau Tuhan mengharamkan pemimpin adalah perempuan. Tetapi kebangkitan Deborah sebagai hakim adalah sebagai contoh bahwa Tuhan sebetulnya menerima kepemimpinan perempuan. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Di perjanjian baru ada sepasang suami istri, suaminya bernama Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Kalau kita melihat penyebutan Aquila, penyebutan nama Aquila dan Priscilla di sepanjang perjanjian baru, di sepanjang surat-surat Timotius, hanya satu kali Aquila disebut terlebih dahulu. Aquila adalah suaminya. Hanya satu kali ketika Paulus menyebut nama sepasang suami istri ini, hanya satu kali nama Aquila disebut terlebih dahulu. Ya, yaitu di 1 Korintus 16 ayat 9. Kemudian di dalam surat-surat yang lain, itu nama Priscilla didahulukan. Artinya, Priscilla ini memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan Aquila. Ya, misal di 1 Korintus 16 ayat 19 disebutkan nama Aquila terlebih dahulu. Nah, surat 1 Korintus ditulis sekitar tahun 56. Sedangkan di Kisah Para Rasul 18, di Roma 16 ayat 3, 2 Timotius 4 ayat 19, itu kemudian nama Priscilla ditulis lebih dahulu. Karena Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Dan Lukas menulis sekitar tahun 70 sampai 90 Masehi, sekitar itu. Ya. Kemudian surat 2 Timotius 4 ayat 19, 2 Timotius itu suratnya ditulis sekitar tahun 64-65. Jadi ketika Paulus pertama kali mengenal pasangan ini, seperti budaya dunia pada saat itu, Paulus menulis lebih dahulu nama si suami. Tetapi nama istrinya pun disebut. Biasanya kan kalau udah nama suami, ya udah istrinya nggak disebut. Tapi karena posisi perempuan ini sudah terlihat penting di mata Paulus, Paulus menulis. Tapi kemudian di surat-surat berikutnya, dan begitu juga oleh Lukas ya, muridnya Paulus, itu nama Priscilla disebut lebih dahulu. Artinya kedudukan Priscilla di dalam jemaat itu lebih penting daripada suaminya. Priscilla adalah pemimpin dari jemaat, bukan Aquila. Dan kemudian beberapa penafsir mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Priscilla sebetulnya, bukan Paulus. Karena seperti kebanyakan surat Paulus ya, surat Paulus itu selalu menyatakan bahwa dirinya, aku Paulus. Tapi dalam surat Ibrani ini nggak ditulis. Seperti misalnya khasnya ya surat-surat Paulus yang lain, saya Paulus. Paulus itu kalau nulis surat tuh menyatakan siapa dirinya gitu yang nulis. Kitab Ibrani ini enggak. Kenapa? Karena Priscilla memahami budaya pada saat itu, kalau dia nulis namanya saya Priscilla, maka surat ini langsung dibuang oleh umat pada saat itu. Jadi dia menyembunyikan identitas siapa penulis surat ini. Sebagai perempuan, dia sadar gitu. Ya. Jadi kita ngerti ya kenapa surat Ibrani itu tidak ada penulisnya. Jadi ada satu kitab dalam perjanjian baru yang ternyata ditulis oleh seorang perempuan.
Kemudian di dalam budaya Yahudi juga, kesaksian perempuan itu dianggap tidak berharga. Saya minta tolong Laura baca Yohanes 4 ayat 39 dan 42. Yohanes 4 ayat 39 dan 42. Ketika Tuhan Yesus menemui perempuan Samaria, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan ya kepada perempuan Samaria, segala sesuatu yang sudah dia buat, dan akhirnya perempuan Samaria ini berkata, engkau pasti seorang nabi gitu. Kenapa? Karena engkau bisa tahu segala sesuatu. Kau pasti nabi. Nah, kemudian dia datang ke kota dan dia bilang, aku ketemu seorang nabi, aku ketemu seorang nabi. Nah, orang-orang di kota itu sebetulnya nggak percaya dengan kata-kata perempuan ini. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi, dalam budaya orang Israel, ya Samaria ini sebetulnya bukan orang Yahudi, tapi memang separuh turun orang Israel. Kesaksian seorang perempuan itu dianggap nggak ada artinya sama sekali. Silakan Laura. Ya, Yohanes 4 ayat 39 dan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, waktu perempuan Samaria ini ngomong, mereka nggak terlalu percaya. Tapi mereka ingin membuktikan. Nggak percaya, mereka ingin membuktikan. Oke, sekarang kami percaya. Setelah mereka membuktikan, bilang, kami percaya bukan karena kata-katamu. Karena kata-katanya dia nggak dipercaya sebagai seorang perempuan. Budayanya mereka seperti itu pada saat itu. Tapi mereka katakan bahwa kami percaya karena kami melihat sendiri. Nah, soal kesaksian lagi ya. Soal kesaksian lagi. Ketika Tuhan Yesus bangkit, justru yang menjadi saksi pertama adalah perempuan. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu ya? Kalau kesaksian perempuan itu dianggap tidak berharga. Oh, tahu pasti. Tapi kenapa anehnya kalau dalam budaya pada saat itu kesaksian perempuan dianggap nggak berharga, kok malah Tuhan Yesus pakai kesaksian perempuan untuk kebangkitannya? Ya kan? Kalau kita misalnya mau meyakinkan orang, kita pakai sesuatu yang meyakinkan dong. Nah, budaya pada saat itu kan kesaksian perempuan dianggap nggak berharga, dianggap nggak ada, dianggap bohong gitu. Tapi Tuhan Yesus justru memilih perempuan-perempuan sebagai saksi pertama kebangkitannya. Ini adalah pihak pertama yang membawa pesan kepada orang lain, Tuhan Yesus bangkit. Ini kan hak istimewa buat perempuan. Nah, kebudayaan zaman Romawi, zaman Yahudi pada saat itu ya, zaman dulu itu kan ya, tahun 2000 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita ingat ya, sampai Indonesia sebelum merdeka pun perempuan itu kan mendapat kedudukan kelas 2 misalnya sampai 100 tahun yang lalu kan seperti itu kan. Kita ingat ada yang namanya Ibu kita Kartini misalnya. Padahal Kartini itu bukan memperjuangkan pendidikan formal, tapi sebetulnya pendidikan untuk menjahit, bisa membaca, bukan sebagai sekolah tinggi-tinggi banget gitu, enggak. Jadi sampai dari ribuan tahun perempuan itu diperlakukan dengan tidak adil di dalam dunia ini. Nah, kebudayaan Romawi dan Yahudi juga nggak aneh kalau seperti itu 2000 tahun yang lalu. Memperlakukan wanita sebagai warga negara kelas 2. Kesaksian seorang wanita tidak dihargai, nggak dianggap di pengadilan. Kalau misalnya di pengadilan ya, seorang ada saksi gitu ya, siapa ini yang salah, siapa yang benar. Terus yang melihat menyaksikan itu seorang wanita dipanggil, wah nggak akan dianggap nggak ada gitu. Diremehkan. Nah, terus kenapa dong perempuan ini dipilih menjadi saksi Tuhan Yesus? Justru di situ Tuhan Yesus ingin membuktikan kepercayaannya terhadap perempuan. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa sekarang Tuhan Yesus itu menyamakan posisi perempuan dan laki-laki. Kalau para penulis Alkitab ingin membuat catatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu lebih dipercaya, ya. Kalau para penulis Alkitab, ya, kalau misalnya ini bohongan lah, tapi pengen kebangkitan Tuhan Yesus itu bohong-bohongan gitu ya, misalnya ya, karena banyak orang yang menuduh agama-agama lain menuduh Yesus itu nggak bangkit. Itu cuma karangan para penulis Alkitab. Nah, kalau memang benar
para penulis Alkitab ngarang tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentu mereka akan pakai orang-orang yang bisa dipercaya di zaman mereka. Nggak mungkin mereka menulis dengan polos perempuan. Ya kan? Nggak masuk akal. Kalau mereka mau ngebohong bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, ya seperti tuduhan agama lain, bahwa Yesus itu nggak pernah bangkit. Nah, kalau misalnya para penulis Alkitab itu cuma ngarang, maka logikanya mereka akan pakai saksi-saksi yang meyakinkan. Bukannya saksi yang pada saat itu dianggap tidak berharga. Tapi justru karena inilah keadaan yang sebenarnya, mereka nggak mungkin ngarang dengan menuliskan bahwa yang pertama melihat itu adalah perempuan. Jadi ini sebetulnya menguatkan kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ya, dan Allah itu sebetulnya mengambil orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat dan memakai mereka untuk kemuliaannya, termasuk perempuan yang pada saat itu direndahkan sebagai posisinya sebagai kelas 2. Secara berulang-ulang Alkitab itu menentang cara berpikir dunia ini. Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan itu bekerja melalui orang-orang berdosa, contohnya pemungut cukai, yang dianggap hina, dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi, terutama oleh orang-orang Farisi. Dari orang-orang yang terbuang, dari orang-orang asing yang disamakan dengan anjing oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita ingat tentang kisah perempuan Sirofenesia yang memohon kepada Tuhan Yesus. Nah, kan apa yang Tuhan Yesus jawab itu adalah pandangan yang biasa di dalam orang Yahudi. Bahkan Yesus lahir dari garis keturunan pelacur, dari Rahab misalnya. Dilahirkan dari keluarga miskin, bukan keluarga kaya, bukan keluarga raja. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ingin mengangkat bahwa semua orang, status sosialnya apapun, gendernya apapun, itu sama di mata Allah. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, di dalam Tuhan itu nggak ada laki-laki, perempuan, nggak ada budak, orang merdeka. Karena budak itu kan posisinya sangat rendah kan, sama seperti binatang gitu. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi, orang Yunani. Karena orang Yahudi merasa posisinya tinggi, aku umat Allah, aku umat pilihan. Bangsa-bangsa lain itu kelas 2 semua. Nah, Tuhan itu membalikan cara berpikir dunia ini. Semua sama di mata Tuhan. Jadi, sekarang gimana dong? Apa panggilan buat perempuan? Nah, kita lihat, saya minta tolong Laura 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 42. Apa panggilan buat seorang perempuan? Kalau perempuan misalnya berada dalam posisi yang tidak enak, bagaimana seorang perempuan harus bersikap? Kisah tentang Abigail ini bisa menjadi contoh buat perempuan-perempuan yang hidup di budaya dunia yang masih merendahkan perempuan. Silakan Laura kalau sudah. 1 Samuel 25 ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, di sini dikatakan nama istrinya Abigail, perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Nah, kenapa perempuan yang bijak dan cantik kok mau kawin sama laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya? Ini bukan berarti si perempuan yang bijak dan cantik ini matre, ya. Bukan. Tapi karena pada saat itu perempuan nggak bisa memilih suaminya. Ya iya dong, di budaya Indonesia aja kita kenal cerita Siti Nurbaya, ya kan? Sama Datuk Maringgi. Siti Nurbaya dijodohin. Apalagi ini ribuan tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu. Perempuan itu nggak punya hak untuk memilih. Jadi ayahnya lah yang
memilihkan, keluarganya lah yang memilihkan. Apalagi kalau dia adalah dari keluarga yang miskin. Bisa jadi karena punya hutang budi dia harus menikah dengan yang ditentukan gitu ya, dengan orang yang keluarga mereka punya hutang budi. Nah, zaman dulu nggak ada ya yang namanya pacaran ya. Jadi bisa aja seorang laki-laki dan perempuan yang mau menikah itu baru ketemu pada saat hari mereka menikah gitu. Nah, ayat 4, Laura. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Jadi di sini dikatakan bahwa Daud ini datang pada Nabal, ya. Nah, Daud itu berkemah di sekeliling di sekitar tempat Nabal ini menggembalakan domba-dombanya. Nah, pada saat itu kalau kita baca kitab Hakim-Hakim ya, seringkali orang-orang Midian, orang-orang Amalek itu menyerbu daerah Israel, terus udah gitu menghabiskan segala panen mereka, segala ternak mereka. Itu orang Amalek itu adalah bangsa perampok. Ya, jadi hidupnya itu dari menjarah ke menjarah. Nah, itu yang terjadi pada saat zaman Hakim-Hakim, zaman Daud itu banyak gerombolan-gerombolan penjara. Nah, Daud berkemah di sekeliling mereka. Tetapi sebagai orang yang hidupnya nomaden seperti bangsa Midian, karena Daud ini lagi dikejar-kejar, kan belum jadi raja pada saat ini, lagi dikejar-kejar Raja Saul. Dia tidak hidup seperti orang Midian yang malakin orang, bahkan menghabisi, merampok gitu. Enggak. Tapi justru dia menjaga kepunyaan orang lain gitu, punya Nabal ini. Nah, kemudian ketika Nabal ini panen istilahnya ya, jadi menggunting bulu domba. Nah, waktunya dia mulai kalau petani itu panen gitu. Daud ini datang gitu ya. Karena biasanya kalau orang lagi pesta seperti ini, mereka bagi-bagi tetangganya, mereka mengundang teman-temannya gitu. Nah, ya terusin Laura, ayat selanjutnya. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya
ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan telindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Oke. Lalu Stop dulu, Laura. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa Abigail ini menikah dengan seorang laki-laki yang dikatakan di situ Nabal namanya, bebal orangnya, dan bahkan pegawai-pegawainya tuh ngomong juga, Nyonya sendiri tahu kan Tuan kita itu orang yang dursila, nggak bisa dibilangin. Jadi pegawai-pegawainya juga udah ngerti ininya kayak gimana. Nah, betapa beruntungnya kalau kita punya pasangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Kita punya pasangan yang bisa sepikiran dengan kita, bisa sama-sama mencari Tuhan dengan kita. Tapi berapa banyak seorang laki-laki yang punya istri yang tidak sejalan ketika misalnya sang suami ingin melayani, terhambat dengan istrinya yang nggak punya hati untuk melayani. Atau sebaliknya, seorang istri yang punya hati untuk melayani tapi suaminya tidak seperti itu. Nah, Abigail terjebak dalam situasi seperti ini. Dia punya suami, dikatakan seorang yang dursila, seorang yang bebal. Bebal itu tidak bisa belajar dan tidak bisa diajar. Ya. Nah, bagaimana Abigail menyikapi, menyelamatkan keluarganya? Ketika dikasih informasi oleh hamba-hambanya, oleh pegawai-pegawainya, Nyonya, tadi ada Daud datang ke sini. Nyonya kan tahu kan, Daud itu menjaga kita. Daud itu nggak pernah gangguin kita. Kita itu merasa aman ketika berkeliaran di sekitar mereka. Bukannya merasa takut ya, di tengah-tengah gerombolan, di tengah-tengah orang-orang yang kasar gitu ya, orang-orang yang suka perang. Bukannya mereka takut, mereka malah merasa aman. Daud itu menjadi pagar. Justru karena ada Daud, maka mereka nggak dijarah oleh orang-orang Amalek. Mereka dilindungi oleh tentaranya Daud. Nah, sekarang apa salahnya? Ya, dalam budaya manapun juga ada yang namanya itu balas budi kan. Nah, sekarang apa salahnya sih mereka minta terus kasih? Sebetulnya mereka nggak minta juga kan harusnya dikasih, memang dibagi gitu. Nah, terus hamba-hambanya ini bilang, Nyonya ada ini yang terjadi. Ayo sekarang pikirin, kalau nggak kita semua binasa semua, dihajar semua sama Daud. Nah, Abigail dikatakan perempuan yang bijaksana. Bijaksana itu bukan sekedar pinter,
bukan sekedar tahu banyak dan bisa kritik, bukan. Tapi tahu kapan harus bertindak, kapan harus ngomong, apa yang harus dilakukan. Nah, Abigail step up. Abigail berdiri membela keluarganya. Ketika suaminya tidak bisa diandalkan, Abigail yang berdiri membela keluarganya, supaya pegawai-pegawainya seisi rumahnya tidak habis binasa. Itu yang namanya bijaksana, bukan sekedar tahu, bisa mengkritik, ya, mengkritik suaminya, dia nggak datang sama suaminya, gitu, nggak negur nabal seperti itu, tapi dia sendiri yang langsung bertindak. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana harus bertindak. Kalau dia ngomong pada saat itu sama suaminya, bertengkarlah, bahkan mungkin dia dipukulin. Dan Daud akan datang ke situ menghajar mereka, habislah sudah. Tapi Abigail seorang yang bijaksana. Dia bilang, ayo kumpulin ini, kita perlu roti, perlu apa, kumpulin anggur, semua, ayo bawa. Abigail adalah seorang yang bijaksana. Dia stand up, ya, dia berdiri untuk keselamatan seluruh rumah tangganya ketika suaminya tidak bisa diandalkan. Nah, orang yang bijaksana adalah berpikir sebelum bertindak, berpikir untuk dan bertindak untuk menyelamatkan keluarganya. Bukan menuntut orang lain, bukan menuntut sang suami, ayo kamu harus jadi imam, ayo kamu harus menyelamatkan keluarga ini, ayo kamu kasihin itu sama si Daud gitu. Enggak. Ya, tapi dia bertindak untuk menyelamatkan keluarganya ketika dia lihat bahwa suaminya udah nggak bisa diandalkan lagi, nggak bisa menyelamatkan keluarganya. Dia yang bertindak demi keluarganya, demi pegawai-pegawainya dan seluruh isi rumahnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus diperbuat dan memutuskan mengambil tindakan demi keselamatan keluarganya. Nah, Abigail bukan hanya ngambil gitu ya, terus bawa persembahan kepada Daud, tetapi juga dia tahu apa yang harus dikatakan di depan Daud. Dia katakan, maafkanlah kesalahan saya. Yang salah sebetulnya Nabal kan, tapi dia memikul kesalahan suaminya. Maafkanlah kesalahan saya. Akulah yang harus disalahkan. Ada kerendahan hati dan ada kasih untuk menutupi kesalahan suaminya. Bukan disalah-salahin. Ya memang itu bunuh aja tuh suamiku di rumah tuh gitu. Karena memang udah sebel aku sama dia gitu ya, udah bosen aku kawin sama dia, udah bunuh aja deh. Ntar kan aku yang memiliki semuanya. Enggak. Dia katakan, maafkan kesalahanku. Nah, Abigail mengambil tindakan kerendahan hati di depan Daud yang lagi marah, sehingga Daud amarahnya itu disurutkan gitu ya, ditenangkan gitu. Nah, dia tahu apa yang harus dikatakan, mengatakan apa kepada siapa, kapan mengatakannya, dia tahu. Dan cara dia ngomong sama Daud, dia mengingatkan Daud, mengarahkan orang itu kepada Tuhan. Kalau kita lihat ya, akhirnya nanti bahwa si Nabal ini kan sakit serangan jantung, begitu Abigail akhirnya ngomong besoknya, dan kemudian Nabal serangan jantung, dan kemudian Abigail menjadi istri Daud. Kita lihat dalam keluarga Daud, anaknya Abigail ini nggak masalah loh, nggak ada masalah sama sekali. Anaknya Daud itu yang pertama adalah Amnon, anak Ahinoam. Kemudian yang kedua adalah anaknya Abigail. Di kitab Samuel dikatakan namanya, di kitab Raja-Raja namanya Kileab, di kitab Tawarikh namanya Daniel. Kemudian yang ketiga adalah Absalom, yang keempat adalah Adonia. Anak yang pertama Amnon, Absalom, Adonia, anak ke-1, anak ke-3, anak ke-4 itu masalah semua. Bikin perkara semua. Tapi anak kedua, anaknya Abigail, itu nggak ada masalah. Kenapa? Mungkin cara Abigail mendidiknya. Abigail seorang perempuan yang bijaksana, tahu bagaimana mengarahkan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau kita berada dalam posisi seperti Abigail, kalau kita punya pasangan, saya nggak cuma ngomong untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Kalau kita dalam posisi di mana pasangan kita itu orang yang bebal, orang yang nggak ngerti kebenaran, jangan menuntut, tapi kita yang berdiri, membela keluarga kita. Jangan mengharapkan dia berubah. Ya, walaupun
harapan itu boleh ada, kita boleh berdoa. Tapi jangan menuntut, maksud saya. Mengharapkan dengan menuntut, dan kita nggak bertindak apa-apa. Tapi kitalah yang bertindak seperti Abigail ini bertindak. Walaupun kita seorang perempuan. Ya, kalau laki-laki ya pastilah budaya dunia ini sudah mengarahkan ke sana ya. Laki-laki harus bertindak, laki-laki harus memimpin. Itu mah lumrah di dalam budaya dunia pada saat ini. Tapi kalaupun seorang perempuan harus bertindak, ya bertindaklah. Kalaupun engkau seorang perempuan, bertindaklah. Jangan nunggu mengharapkan menuntut suamimu untuk berubah. Bertindaklah, jadilah teladan untuk menyelamatkan anak-anak. Jadilah teladan untuk menyelamatkan keluargamu. Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Ayat 1 saya bacakan. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini tentu bukan suami saja yang dimenangkan, tetapi juga anak-anak kita. Anak-anak kita bisa membedakan keteladanan dari seorang yang takut akan Tuhan, entah itu ibu atau papahnya, dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kalau mereka punya nurani, mereka bisa melihat dan mereka bisa meniru apa yang benar. Pasti demikian. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita itu menggarami keluarga kita, menggarami orang-orang di sekitar kita dengan kelakuan kita yang berubah, dengan kelakuan kita yang bijaksana, dengan kelakuan kita yang takut akan Tuhan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Memang di Petrus ini contohnya adalah suami istri. Ya. Di 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan juga, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Di sini Petrus menyatakan ada kesetaraan. Mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Ada kesetaraan di situ. Nah, ini adalah contoh di mana Petrus menasehati sebagai suami istri ya, kepada suami istri. Tapi kalau kita lihat di Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan ini bukan tertuju pada laki-laki, bukan tertuju pada perempuan, tapi semua yang mendengar dia. Dia katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah panggilan buat kita untuk berubah, untuk menjadi saksi, untuk memperlihatkan bagaimana keteladanan. Ya, dengan begitu maka orang-orang di sekitar kita pada akhirnya memuliakan Bapa di surga. Pada akhirnya bisa meneladani kita. Oke. Sampai sini ada yang bertanya tentang posisi perempuan dan laki-laki di dalam Alkitab? Kalau boleh tahu kan, kalau di Perjanjian Lama itu posisi wanita kan sangat tidak dinilai sangat berharga. Jadi dia waktu itu hanya mengurus rumah tangga dan itu aja mungkin ya, Kak Ana, yang dikerjakan seorang perempuan. Jadi sebetulnya di dunia Perjanjian Baru pun seperti itu. Tetapi di dunia Perjanjian Lama kan ada Taurat. Kalau di dunia Perjanjian Baru itu Injil. Nah, Taurat ini menyesuaikan diri dengan budaya dunia pada saat itu, tetapi jauh lebih tinggi daripada dunia pada saat itu. Karena kalau budaya dunia pada saat itu, perempuan sama sekali nggak dikasih warisan. Tapi kita lihat ya, tadi waktu anak-anak perempuan Zelafehat memohon kepada Musa, ternyata Tuhan memberikan hak untuk warisan. Artinya Tuhan itu beda gitu dengan budaya dunia pada saat itu. Perempuan mulai dikasih hak untuk warisan. Nah, di Perjanjian Baru pun seperti itu sebetulnya. Budaya dunia Perjanjian Baru pada saat itu memang juga gitu, merendahkan perempuan. Tetapi kemudian tulisan-tulisan Rasul Paulus yang saya bacakan tadi ya, misalnya tidak ada lagi laki-laki, perempuan, tidak ada lagi budak merdeka, itu sebetulnya hendak menembus batas-batas yang lebih tinggi lagi gitu. Merobohkan budaya dunia yang memisahkan itu. Karena pada saat itu budak itu kan posisinya rendah. Tapi di dalam Tuhan itu posisinya disamakan. Begitu juga perempuan. Posisinya sebetulnya rendah. Tapi di dalam Injil itu posisinya mau dinaikkan, disamakan. Begitu juga waktu Tuhan Yesus memakai perempuan sebagai saksinya.
saksi yang pertama. Itu adalah suatu kehormatan, gitu. Jadi sebetulnya di sini ada bukti-bukti bahwa Injil itu mau merubah cara pandang dunia ini, walaupun sulit ya, selama 2000 tahun setelah Injil diberitakan ya, dunia ini masih punya pandangan-pandangan yang seperti itu. Iya, betul. Sampai saat ini pun sebenarnya masih terjadi kan Iya, diskriminasi terhadap perempuan kan, kayak di kantor, tugasnya dibuat lebih ringan daripada lelaki. Sebenarnya padahal kemampuannya perempuan bisa lebih daripada laki-laki. Seperti itu. iya, tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan perempuan, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki, ya. Tapi itu dalam pernikahan. Sebetulnya kalau dalam ilmu pengetahuan, misalnya mau jadi apa aja, perempuan dan laki-laki itu bisa bersaing secara setara. Kalau misalnya kita bicara soal otak bukan fisik ya. Tentu dalam fisik ada perbedaan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, tetapi dalam hal yang misalnya kemampuan berpikir dan lain sebagainya, itu ada kesetaraan sebetulnya Tuhan menciptakan. Oke. Ya, silakan, Semi. Kalau kita lihat tadi Kak Ana menyampaikan bahwa Paulus menyatakan bahwa ada kesetaraan antara wanita dengan pria. Tapi ada surat yang mengatakan bahwa hendaklah seorang wanita itu tidak boleh ngajar. Ini gimana, Kak? Kayak rasanya kan kontradiksi gitu ya. Iya. Jadi nggak mungkin kan Alkitab itu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, apalagi Roh Kudus menginspirasikan itu juga kepada penulis yang sama, kepada Paulus yang sama gitu. Di satu sisi Paulus ngomong gini, di sisi lain Paulus ngomong gitu. Kok Paulus ini ngomongnya belat-belit? Apakah benar ini diinspirasikan Roh Kudus gitu? Nah, Roh Kudus juga nggak akan mungkin menginspirasikan dengan belat-belit gitu kan. Ngomong A, ngomong B, ngomong A, ngomong B. Nah, di awal saya udah katakan bahwa Alkitab itu tidak muncul di ruang hampa. Ya, ada budaya dunia. Dan Paulus itu bicara dalam konteks budaya dunia pada saat itu. Saya kasih contoh ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Di sini dikatakan, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Nah, ini kan posisinya seolah-olah Allah, Kristus, laki-laki, perempuan. Tapi kalau misalnya saya ngomong, oh Kristus ini di bawah Allah, banyak orang protes kan? Oh Kristus ini seharusnya sejajar gitu kan? Banyak orang di dunia ini kan protes. Kalau misalnya saya mengartikan ayat ini bahwa Kristus ini dengan Bapa itu di bawahnya Bapa gitu. Tapi di sisi lain mau perempuan itu di bawah laki-laki gitu. Nah, yuk kita terusin dulu, nggak usah mempermasalahkan itu dulu. Ini ceritanya adalah, judulnya adalah tentang penutup kepala ya. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi di budaya pada saat itu, budaya pada dunia pada saat itu, laki-lakilah yang menjadi pemimpin perempuan. Nah, kalau perempuan berdoa, maka perempuan harus menudungi kepalanya, menutupi kepalanya, untuk menghormati laki-laki sebagai kepala, menudungi laki-laki. Tetapi kalau laki-laki berdoa, nggak boleh ditudungi kepalanya. Kenapa? Karena kepala laki-laki ialah Kristus, masa Kristus ditutupin gitu. Padahal kalau kita tahu budaya Yahudi, orang Yahudi itu punya selendang untuk doa yang namanya tuh talit kan. Nah, sebetulnya ini bicara dalam budaya mana? Karena orang Yahudi kalau berdoa, yang laki-laki itu pakai penudung itu, perempuan justru enggak. Perempuan bukan pakai penudung doa, tapi penudung biasa. Nah, laki-laki punya tudung doa yang namanya talit gitu. Nah, tapi di sini Paulus ngomong gini, laki-laki nggak boleh ditudungin. Artinya dia berbicara bukan untuk konteks universal di segala daerah, di segala zaman. Bukan. Kalau kita baca surat-surat Paulus, Roma, Korintus, Tesalonika, itu adalah surat-surat ke kota-kota. Surat itu ditulis karena ada situasi tertentu yang harus diatasi di kota itu. Itu yang namanya teologi tugas.
Nah, jadi setiap surat adalah permasalahan dari tempat tertentu. Jangan dijadikan ini adalah ketentuan untuk seluruh dunia, semua zaman. Jangan. Tidak boleh disamaratakan berarti ya, Kak ya? Tidak boleh, karena setiap surat, kalau kita belajar surat-surat Paulus, itu setiap surat itu namanya ada teologi tugas. Oh, di Galatia ada permasalahan ini nih, soal orang-orang Yahudi yang menuntut orang-orang Galatia untuk bersunat, misalnya kayak gitu, untuk kembali ke hukum Taurat. Maka Paulus menulis bagaimana apologetik dia terhadap agama Yahudi. Di Korintus beda lagi permasalahannya. Nah, jadi di sini kan kalau orang Yahudi berdoa pakai penutup kepala kan? Tetapi di Korintus ini banyak orang-orang non-Yahudi. Maka kalau menurut budayanya itu sebetulnya menghina gitu loh. Kalau laki-laki tuh nggak usah tutupan. Karena mereka bukan orang-orang Yahudi. Nah ya, ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Nih ya, coba baca ini. Sebab laki-laki tidak berasal perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi karena perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, perhatikan. Ini adalah pandangan budaya, pandangan filosofi masyarakat pada saat itu. Tapi pandangan ya? Ini, ya kata-kata ini, ya. Di Korintusnya ya dunia pada saat itu ya, baik itu di Korintus maupun budaya orang Yahudi, orang-orang semua lah zaman pada saat itu. Ya, menganggap bahwa perempuan itu ya diciptakan untuk laki-laki gitu. Kalau laki-laki bukan diciptakan untuk perempuan, tapi perempuan itu memang diciptakan untuk laki-laki. Coba lihat nih, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Seolah-olah perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Tapi pandangan ini dibantah lagi, dibantah sendiri sama dia. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Kan dia ngomong begini, akhirnya dibantah-bantah sendiri sama dia gitu kan. Ngerti nggak? Ya. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu sebetulnya berasal dari Allah. Kalau di sini dikatakan perempuan berasal dari laki-laki nih, ya kan? Ya. Tapi di sini dikatakan segala sesuatu berasal dari Allah, jadi dibantah-bantah sendiri gitu. Inilah pandangan dunia ini gitu. Kamu kan punya pandangan begini, ini pandangan kamu kan, bahwa perempuan itu berasal laki-laki. Tapi sebetulnya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Ya. Hanya dia bilang gini, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan tidak bertudung? Nah, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang, tetapi adalah kehormatan kalau dia bertudung. Nah, di situ adalah bagaimana Paulus dalam surat-suratnya itu bukan aturan yang universal. Sekarang kita perempuan nggak perlu bertudung kan? Ya kan? Jadi ini bukan aturan sepanjang masa, tapi di tempat itu saja. Nah, sebetulnya kalau kita baca tudung adalah tanda penaklukan. Tudung dipakai agar perempuan dihormati. Karena perempuan yang tidak terhormat pada saat itu, rambutnya itu memang dikepang-kepang, dihias-hias untuk menarik orang lain gitu, untuk menarik laki-laki. Nah, kalau perempuan pakai tudung, ya artinya dia adalah perempuan baik-baik. Nah, kalau dia perempuan baik-baik, nggak akan mungkin dia diganggu, tapi akan dihormati oleh orang lain, nggak akan dilecehkan gitu. Kayak misalnya di satu tempat tertentu misalnya ya, oh kalau perempuan pakai mini-mini berarti dia minta diperkosa, katanya begitu. Tapi kalau perempuan pakai tutupan semua berarti dia perempuan baik-baik, misalnya kayak gitu. Akan ada pemahaman yang seperti itu. Nah, di sini perempuan boleh sebetulnya ambil bagian dalam pertemuan jemaat, tapi harus bertudung supaya jangan menjadi batu sandungan. Nah, itu intinya, jangan menjadi batu sandungan. Nah, saya lanjutkan ya tadi di ini ya. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi Paulus itu menjelaskan berdasarkan satu budaya tertentu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain, misalnya di 1 Korintus, nah ini kan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat.
Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui segala sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan di jemaat. dalam pertemuan jemaat. Nah, ini sebetulnya bicara tentang apa? Konteksnya apa? Kok ujuk-ujuk ada perempuan harus diem? Yuk kita lihat konteksnya dulu. Sebab ayat 33 dan 36 ini nggak bicara soal perempuan loh. Kok ujuk-ujuk perempuan disuruh diem? Ini konteksnya bukan suruh perempuan diem. Bukan konteksnya perempuan nggak boleh khotbah. Bukan. Ini adalah tata layanan dalam pertemuan jemaat. Soal tata layanan, soal keteraturan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini juga soal kalau orang bisa bahasa roh, sebaiknya diem. Sebaiknya diem loh, bukan perempuan aja. Kalau ada orang yang bisa bahasa roh tapi nggak ada yang nafsirin, udah diem aja. Ya kan? Bukan perempuan aja yang disuruh diem. Nah, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang berkata-kata. Jadi ini adalah aturan, keteraturan dalam tata layanan ibadah. Ya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera, ada keteraturan ibadah itu. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, bukan hanya perempuan saja, tapi juga semua orang-orang kudus, perempuan itu harus berdiam diri. Orang lain juga harus berdiam diri, dan perempuan juga harus berdiam diri. Itu maksudnya. Kenapa? Karena di dalam jemaat Korintus ini adalah jemaat yang banyak orang Yunaninya, sedikit orang Yahudi. Dan orang Yunani, perempuan-perempuan itu biasa menjadi pelacur bakti, biasa menjadi imam-imam, biasa memimpin ibadah di kuil-kuil. Perempuan itu biasa untuk eksistensi diri secara keagamaan. Karena di status sosial yang lain mereka rendah. Kalau mereka menjadi seorang pelacur bakti, mereka punya kedudukan yang tinggi di bidang keagamaan. Nah, ada dorongan untuk menunjukkan diri, menjadi nabi, bernubuat. Itu mereka suka, karena mereka asalnya adalah orang-orang yang mistis gitu. Dari agama-agama lain kan, dari kuil-kuil kayak gitu. Mereka asalnya dari agama Yunani kan, senang hal-hal yang supranatural. Maka di surat Korintus ini sama Paulus dikasih batasan-batasan. Oke, ada bahasa roh, oke. Kamu boleh mengejar itu, tapi aku akan tunjukkan karunia yang lebih tinggi itu apa. Yang lebih penting daripada karunia-karunia itu apa? Kasih. Nah, itu. Kalau kita mengerti tulisan Paulus di sini tuh, intinya seperti itu. Jadi sama. Sebetulnya perempuan itu, udahlah kamu dulu di kuil-kuil itu kamu bisa ngomong gini, diam dulu. Kalau kamu nggak ngerti, diam dulu. Harus menundukkan diri. Kalau nggak ngerti, jangan langsung ngomong di situ berisik, lagi ibadah, orang lagi dengerin firman, kamu berisik. Apa sih ini? Apa sih itu? Diam dulu. Baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Nggak sopan untuk ngomong-ngomong, orang lagi khotbah, kamu ngomong sendiri gitu. Ya, jadi bukan perempuan nggak boleh bicara memimpin jemaat. Buktinya ada Priscilla. Ya. Dilihat konteksnya itu apa? Ini adalah konteksnya tentang keteraturan dalam peribadatan. Dan bukan cuma perempuan aja yang ditegur, juga orang pakai bahasa roh, nabi-nabi. Oke Kak, nangkep Kak. Oke, keren banget ya malam ini. Ya. Jadi kita bisa mengerti banget penjabaran-penjabaran bahwa kita sebagai orang perempuan pun juga nggak boleh sedikit-sedikit baper, kita merasa laki-laki nggak menghormati kita atau nggak seperti itu kan. Harus kita mengerti dulu kita ini ada di mana dan kita sebagai apa. Seperti itu ya Kak Ana. Kalau kita misalnya seperti ini, oh Laura ini sekarang jadi seorang istri, jadi apa yang Laura harus lakukan itu yang harus Laura mengerti terlebih dahulu. Istilahnya melakukan bagiannya Laura dengan yang terbaik, seperti itu ya Kak Ana. Iya, kayak Abigail tadi saya kasih contoh Abigail. Abigail itu tahu posisinya, kapan harus bertindak, kapan harus ngomong sama suaminya,
harus ngomong apa sama Daud, sama musuh suaminya. Dia menutupi kesalahan suaminya. Gitu. Ya. Jadi kita bukannya harus nutup-nutup, oh orang salah tutup. Bukan. Kita bisa yang ngomong minta nasihat sama orang, tapi itu kita pilih-pilih ya. Kalau kita bukan ngumbar-ngumbar gitu ya kejelekan keluarga kita, ngumbar-ngumbar gitu kepada orang lain, bukan, tapi kita pilih gitu. Dan kalau orang lain udah tahu kejelekan kita, ya udah kita minta maaf gitu ya, maaf ya keluargaku begini memang keadaannya gitu. Itu kan seperti Abigail, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Dia berdiri ketika suaminya nggak bisa berdiri untuk keluarganya, seharusnya suaminya yang dalam budaya itu suaminya ya yang harusnya dalam budaya hukum Taurat, dalam budaya dunia kuno seharusnya suaminya yang menjaga keluarganya. Tapi ketika suaminya disfungsi, tidak bisa menjadi penjaga bagi keluarga, dia yang berdiri gitu. Tidak menunggu, tidak menyuruh-nyuruh, tidak mendorong-dorong gitu. Dan juga bijaksana Kak Ana ya, apa yang perlu disampaikan kepada suami, apa yang tidak perlu, seperti itu. Untuk kita kan harus tahu karakter suami kita seperti apa. Dan kita kalau sudah bergaul sekian lama ya pasti bisa tahu lah Kak Ana ya. Itu sebagai bentuk suatu penundukan diri juga ya Kak Ana. Jadi soal penundukan diri gini ya Laura ya, bukan berarti penundukan diri itu kita tuh saklek gitu ya. Oh ya udah, pokoknya tunduk sama suami kita harus tunduk saklek gitu ya. Ada ketentuannya juga loh. Misalnya di Efesus 5 ayat 21 dikutip itu, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi tunduk sama suami itu kayak sama Tuhan, suami itu jadi Tuhan gitu. Tunduk total, taat tanpa bertanya. Nah, ini kan sering disalahartikan kan. Karena kata-kata ini di sini, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Ini yang lupa dibaca. Sebetulnya setiap orang, baik itu istri maupun suami, merendahkan dirinya itu kepada Kristus, takut akan Kristus. Kalau suami takut akan Kristus, kita pantas untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, karena dia sendiri takut akan Tuhan. Ngerti ya? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, baik suami kepada istri, istri kepada suami, di dalam takut akan Kristus. Suami merendahkan diri kepada istri, istri merendahkan diri kepada suami, dan dua-duanya merendahkan diri, menundukkan diri, takut akan Kristus. Barulah di situ istri menundukkan diri kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau ini tidak dipenuhi, maka yang ini juga nggak bisa dipenuhi. Jadi jangan hanya mengutip ayat 22 saja. Kalau Semi bilang itu dibuat senjatanya para suami kan. Iya, karena hanya mengutip. Dia tidak tunduk sama Tuhan, melarang istrinya, udah kamu nggak usah ke gereja-gereja terus, diam di sini, kamu tunduk sama suami. Lah dianya sendiri nggak peduli sama Tuhan. Ini Semi juga menambahkan artinya suami harus memberi teladan dulu ya Kak. Suami di sini dikatakan harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Seperti Kristus mati untuk jemaat, ya, menyerahkan dirinya untuk jemaat, mengasihi sampai totalitas seperti itu. Demikianlah suami harusnya mengasihi, jangan hanya menuntut tunduk, tapi gaji berapa nggak dikasih tahu, ya, istri nggak tahu gajinya suami berapa, ngasih juga pas-pasan, itu nuntut istrinya cantik tapi nggak ada uang perawatan, gitu kan itu kan impossible gitu, mission impossible gitu, penuh tuntutan tapi dianya sendiri nggak memberikan apa yang harus diberikan gitu. Lah katanya Putri. Karena untuk jadi wanita bijak agar kita bisa memiliki tadi hikmat itu fixnya apa aja Kak? Iya, bijaksana itu bukan sekedar pinter, tapi kalau nggak pinter juga nggak akan bijaksana. Jadi bijaksana itu lebih dari pinter. Bebal itu nggak mau belajar dan nggak bisa diajar. Nah, untuk menjadi bijaksana kita harus punya hati yang lemah lembut dan rela untuk belajar. Belajar terus, salah, belajar lagi, nggak putus asa untuk belajar. Dan kalau Tuhan ingatkan, ini salah loh, kita jangan mengeraskan hati, kita belajar untuk berubah. Nggak berhenti belajar dan nggak berhenti berubah. Nah, di sisi lain, dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di kitab Amsal dikatakan demikian.
Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Untuk menjadi bijaksana memang perlu belajar, tetapi juga takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu berarti menjaga hidup kudus, menjaga hidup suci, menjaga kelakuan kita. Disitulah kita akan mendengar tuntunan-tuntunan Roh Kudus ketika kita menundukkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti Roh Kudus akan memimpin kita. Dengan belajar, ya ngerti firman, kita ngerti apa yang harus dilakukan, terus kita takut, nggak mau mendukakan hati Tuhan, maka kita akan menjadi bijaksana. Gitu. Langkah-langkahnya mungkin ya yang di awal misalnya yang konkret gitu ya. Oh, itu kan terlalu abstrak ya, takut akan Tuhan, itu terlalu abstrak misalnya. Seperti Abigail lah, berpikir sebelum bertindak. Kata hamba-hambanya tuh, pikirkanlah apa yang harus engkau lakukan. Karena Daud itu lagi datang ke sini bawa pasukan. Pikirkanlah. Nah, berpikir sebelum bertindak. Banyak orang kan nggak berpikir sebelum bertindak. Udah bertindak baru berpikir, iya ya tadi gue bikin marah nggak ya sama orang itu gitu. Atau ngomong dulu baru dipikir. Lebih cepat mulut keluar daripada berpikir. Nah, orang yang bijaksana itu enggak reaktif. Reaktif itu ya begitu ada apa langsung langsung keluar, langsung marah, langsung bertindak gitu. Itu orang yang reaktif. Tapi orang yang bijaksana itu berpikir sebelum bertindak, dia mempertimbangkan dulu. Dan tindakan-tindakannya adalah demi keselamatan orang lain. Tindakan-tindakannya adalah mengarahkan orang kepada Tuhan. Saya ingat sebuah kata-kata ya, sebuah akronim yang biasanya itu singkatannya itu dipakai di toko-toko buku tuh suka ketemu toko-toko buku Kristen. Jadi gelang, jadi gantungan kunci, jadi pembatas buku. Tulisannya tuh WWJD, WWJD. Itu adalah singkatan dari What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Nah, kalau kita mau bijaksana, waktu kita emosi, waktu kita saya juga lagi belajar ya hal ini ya. Waktu kita ada sesuatu yang mengesalkan hati kita, kita pengen marah gitu ya. Kita berpikir sebentar, tarik napas, what would Jesus do? Kalau dalam keadaan situasi seperti ini, kira-kira apa sih yang Tuhan lakukan? Kira-kira gitu, Widi. Oke, silakan Bu Krishna Joyce. Terima kasih, selamat malam. Maaf ya, saya off kamera dalam perjalanan. Mau tanya ke Ana, dalam jemaat kita ada jemaat ini sudah menikah 18 tahun, dan saya menyaksikan sendiri hampir kurang lebih 18 tahun ini, yang istrinya ini kan dari Muslim, dia tuh ngikut suaminya awalnya, tapi semakin lama ya dia sudah setia kepada Tuhan, sebetulnya melayani di gereja juga sudah ingin, bahkan rindu dia ya, kemudian akhirnya melayani. Nah, tapi aniaya dari suaminya itu tidak putus-putus. Hampir setiap hari suami tidak bekerja, istrinya yang bekerja, mereka pabrik kerupuk ya. Istrinya yang bekerja siang dan malam, suaminya hanya main judi, begitu. Sampai akhirnya udah sakit-sakitan, kena diabetes, semakin sensitif. Istri nggak boleh mandi, lama-lama nggak boleh ke gereja. Kumat 18 itu pokoknya gitu terus. Itu gimana Bu Ani sekarang? Aniaya itu dalam bentuk apa? Dipukulin atau gimana? Fisik dan psikis. Karena dia ini dulu anaknya orang tidak dipukulin. Mampu. Iya, dipukulin terus kadang dan ngomong pelecehan juga dalam hubungan seksual. Kemudian kalau dia lagi marah gitu pasti disinggung, kamu tuh anaknya orang miskin dulu. Kalau nggak karena aku kamu nggak mungkin bisa makan enak, bisa apa. Padahal sejak menikah sampai detik ini suaminya nggak pernah bekerja. Dari nol mereka merintis sampai ibaratnya sekarang mereka punya segalanya, itu istrinya yang bekerja. Itu pun uangnya ngumpet-ngumpet, diumpetin supaya suaminya nggak tahu ada uang itu, tiba-tiba dia sudah beli tanah, sudah beli mobil, sudah. Tapi dia masih merasa kurang. Nah, hari ini yang perempuan ini sudah pulang ke rumah orang tuanya. Dan dia bilang, tante, saya sudah tidak kuat. Saya hanya mencoba dulu mencari waktu untuk saya. Rasanya sudah sangat lelah dan capek. Kayaknya itu bukan manusia gitu loh. Iya. Sampai imannya itu mau goyah gitu. Dipengaruhi keluarganya yang lama, yang Muslim kan orang tuanya.
Begitu sekarang posisinya hari ini gitu. Bagaimana kira-kira menurut Bu Ana itu? Itu tadi yang diabetes itu siapa? Suami yang laki-laki. Oh, kenapa suaminya nggak bolehin istrinya mandi? Cemburu mungkin ya. Padahal Oh. kan namanya kan dari debu-debu di pabrik kerupuknya itu kan kadang kalau sudah mandi, mau ngapain? Mau kemana? Ke gereja kadang, ya pokoknya gimana ya. Kami bertahun-tahun sudah menguatkan dia supaya dia kuat, supaya bahkan nggak boleh ke gereja sudah ada setahun ini. Saya bilang yang penting suamimu bisa tenang hatinya, udah kamu ikut ibadah aja dari online di rumah aja nggak apa-apa. Kita sudah tuntun seperti itu sampai bilang, toh sampai kapan aku sudah nggak kuat gitu. Dan pada akhirnya tanpa sepengetahuan kami dia sudah pulang ke rumahnya dan dia datang ke gereja tiba-tiba hari Minggu kemarin. Dia bilang kalau aku nggak lari, aku nggak mungkin bisa ibadah. Aku kering setahun, aku nggak bisa bergaul dengan orang, aku nggak bisa ketemu siapa-siapa. Tante gimana? Coba aku ini gimana gitu. Iya, kalau menurut saya itu gini ya, kalau orang sudah kehilangan kemanusiaan, kehilangan hakikatnya sebagai manusia, itu dia tidak ada dalam hubungan yang sehat, dia tidak ada dalam hubungan pernikahan ini sebetulnya sudah hancur ketika suaminya tidak memanusiakan dia. Kalau misalnya ada penganiayaan, sebaiknya lapor kepada polisi, bukan didiamkan sampai nunggu mati baru nyesel gitu. Enggak. Tapi penganiayaan sebesar apapun, sekecil apapun, itu harus dilaporkan kepada polisi. Karena kita hidup di dalam negara hukum. Jadi, saya nggak setuju kalau misalnya ada penganiayaan, harus bertahan aja, tetap di situ aja gitu, biar digebukin, biar gimana. Nggak bisa. Menurut saya kalau ada penganiayaan, kita harus melaporkan kepada polisi atau setidak-tidaknya kepada aparat atau tetangga misalnya seperti RT. Yang penting selamat dulu gitu. Dan kalau misalnya suaminya masih suka mukulin, nggak berhenti mukulin, lebih baik berpisah rumah demi keselamatan nyawa dari perempuan ini. Iya. Nah, pernikahan itu sudah hancur karena si suami nggak memperlakukan istrinya sebagai manusia, kehilangan kemanusiaannya istrinya itu. Iya, bahkan waktu wadinya memar-memar itu biru ungu, saya suruh foto. Saya bilang, aduh, ayo lapor polisi, pasti dia takut ngulangin lagi. Yang istri nggak berani lapor, nanti takut dimarahin mertuanya. Nah dia ini masalahnya mertuanya itu kan janda, mertuanya ini sama dengan suaminya. Bahkan selalu membantu anaknya. Sudah mukul mantunya pun mertuanya nggak pernah menghalangi, nggak pernah melerai gitu. Oke, kalau si istrinya ini pisah, misalkan dia dari keluarga asalnya mamahnya dari keluarga yang beda agama, dan kalau misalnya dia kembali ke mamahnya, misalnya dia nggak kuat imannya. Kalau dia kuat imannya nggak apa-apa kok, dia kembali sama mamahnya lagi, lebih aman kalau misalnya mamahnya nggak paksa-paksa dia untuk kembali ke agamanya yang lama. Tapi kalau di situ misalnya ada tekanan juga gitu ya, misalnya keluarga yang lama juga keluarga kandungnya dia misalnya ada tekanan-tekanan juga, lebih baik kalau memang dia bisa cari uang sendiri, lebih baik dia cari tempat tinggal sendiri, dan kalau bisa dekat dengan misalnya gereja, dengan rumah Bapak Gembala, rumah Ibu Gembala, di mana kalau ada sesuatu tiba-tiba ada misalnya suaminya datang, itu dia gampang untuk mencari pertolongan. Bisa kontrak, misalnya bisa kos, bisa gimana, pokoknya dia keluar dulu dari lingkungan yang membahayakan nyawanya. Itu saran saya. Ya, baik Kak Ana, terima kasih. Dan memang saya hanya ingin juga menanya, apakah salah jika saya tidak menyalahkan dia? Saya cuma bilang, saya tidak menyalahkan keputusanmu, karena pun kalau di posisi kamu itu saya, mungkin saya sudah lama pergi, saya bilang. Iya memang harusnya pergi, karena daripada dia mati. Iya, baik Kak. Dalam agama Yahudi itu ada yang namanya pikuah nefes. Pikuah nefes itu mendahulukan kehidupan lebih daripada aturan-aturan yang lainnya. Jadi ada aturan yang bisa dilanggar demi menyelamatkan kehidupan. Karena kehidupan itu datang dari Allah. Jadi manusia itu tidak bisa memusnahkan kehidupan, nggak bisa membunuh orang, nggak bisa bunuh diri gitu ya. Karena kehidupan itu berasal dari Allah, dan Allah itu sangat menghargai kehidupan. Nah, oleh karena itu, segala hukum yang lain, segala aturan yang lain boleh dilanggar demi menyelamatkan kehidupan. Nah, itu kalau di hukum Taurat.
Nah, kalau di kekristenan kasih, tapi bukan berarti kasih itu membiarkan diri kita diinjak-injak. Di dalam kasih juga ada keadilan. Kalau orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, kita bisa menuntut itu, kita bisa melaporkan itu kepada negara. Kita bisa bertanya sama Tuhan itu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Iya, baik Ana, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Baik Kak Ana, ini kan sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin masih ada yang makalah yang belum tersampaikan Kak Ana? Saya kira kasih kata-kata penutup aja ya. Siapapun kita, apakah kita laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, kalau kita dipanggil Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk menyelamatkan keluarga kita, baiklah kita berdiri yang menjadi teladan. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, banyak orang muda dianggap rendah oleh orang-orang yang lebih senior. Demikian juga banyak perempuan dianggap rendah oleh laki-laki. Tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya laki-laki memandang seperti itu, tapi banyak. Nah, perempuan pun jangan memandang dirinya sendiri rendah. Tapi kalau kita mau berdiri untuk keluarga kita mau bukan hanya kita berdiri bagi bangsa ini aja ya seperti lagu ya, tapi dari mula-mula dari pertama-pertama kita berdiri dulu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita jadi contoh. Kalau nggak ada orang yang jadi contoh, kitalah yang jadi contoh. Kitalah yang berdoa buat mereka, kitalah yang menunjukkan kelakuan yang baik buat mereka. Saya kira itu sih kesimpulan dari semuanya ini. Kalau boleh, saya minta tolong Laura nutup dalam doa ya. Terima kasih Kak Ana. Mari teman-teman semua kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan malam hari ini. Banyak sekali yang kami dapat pelajari, di mana kami para perempuan dapat mengerti dan dapat bersikap bagaimana menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarkan kami Bapak, seperti malam ini yang telah disampaikan oleh Kak Ana, bahwa kami seorang perempuan yang harus bijaksana, apapun posisi kami saat ini, biarlah kami mengerti bahwa segala sesuatunya itu harus sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa yang kami hadapi, situasi apapun yang kami hadapi, kami harus mampu mengendalikan diri kami, emosi kami, ego kami, bahwa kami mau tunduk di dalam peraturan-Mu Tuhan, dan kami dapat mengerti sikap-sikap apa dan respon apa yang harus kami lakukan di saat menghadapi situasi yang tidak mengenakan hati kami. Kami mau belajar selalu Tuhan, kami mau merendahkan diri kami selalu di hadapan-Mu, kami mau mengerti apa yang menjadi hikmat yang Kau mau dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengerti hari demi hari bahwa kehidupan kami ini hanya berpusat kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jadi perempuan-perempuan yang bisa menjadi seorang penolong, yang juga menjadi teman yang sepadan untuk pasangan kami ataupun orang sekitar kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang kami terima malam hari ini. Engkau memberkati Kak Ana, Engkau memberikan hikmat yang lebih lagi, sehingga banyak hal yang dapat dibagikan kepada kami, sehingga kami dapat lebih mengerti dan mengerti kembali. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin.